Businessman Opinion. Inilah segmen Businessman Opinion, mitra bisnis. Terdakwa kasus obstruction of justice korupsi timah senilai 300 triliun rupiah, Tony Tamsil alias Aki divonis 3 tahun penjara dan denda Rp5.000. Nah, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 3,6 tahun penjara dan denda Rp200 juta atas korupsi timah senilai 300 triliun rupiah. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Nih kalau hukum kita kan memang sudah rusak ya, udah jadi industri. Industri pendapatan para hakim, lawyer. Jadi udah untuk mencari uang, bukan mencari keadilan. Dulu kita noblos Pak Jokowi 2 kali, kita Pak Jokowi orangnya lurus. Sekarang malah memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi. Makasih. Ya, saya ini kan bukan pelaku korupsinya, jadi hukuman itu udah wajar sih. Cuma kalau yang pelakunya baru itu nggak masuk akal kalau sampai cuma dia kan obstruction of justice, artinya dia menghalangi penyidikan. Iya, betul. Ya wajar aja, mau korupsinya 1 juta, mau 10 triliun, mau 1000 triliun, ya bukan korupsinya gitu. Ini jangan sampai terus dijadikan ini korupsinya 300 triliun, kok cuma segitu, bukan gitu. Wah, nggak bisa dibilang wajar dong. Kalau misalnya kayak kasus-kasus lain yang Vina itu ada saksi yang palsu, ya kan orang yang nggak bersalah jadi dihukum gitu loh. Nggak bisa jadi dibilang wajar ya Pak tadi? Iya, misalnya kalau misalnya dia bisa membuktikan bahwa yang tersangka yang beneran korupsi timah itu nggak bersalah, wah itu gawat sekali gitu loh. Atau meringankan hukuman dia yang tersangka aslinya kan gawat sekali, nggak bisa dianggap. Kita lihat tergantung kasus ya. Kalau misalnya kasusnya berat, saya rasa sih 3 tahun kurang sih. Gitu aja, meskipun dia bukan pelaku utamanya, ya kan gitu aja. Hukumannya cukup menarik ya. Tuntutannya pun juga cukup ringan ya. Ya, memang tidak tahu itu apakah ini kan obstruction of justice itu mengganggu penyelidikan seperti itu ya. Sebagaimana dia berperan sehingga penyelidikan itu jadi terhalang ya. Saya nggak tahu seberapa parah. Cuma memang kalau lihat dari rasa keadilan kayaknya nggak adil sih ya. Jadi apalagi korupsinya sekitar 300 T ya. 300 T kan lumayan ya, bisa kalau misalnya mau bangun kereta bus, wah itu dapat 2 itu katanya ya, atau 3. Nah ini kondisi sekarang memang untuk masalah hukum ya kurang baik kalau menurut saya ya. Saya yakin ini orang-orang kebanyakan terutama yang pengawal demokrasi dan sebagainya mengatakan ini salah Jokowi ini. Ya, semua yang ada masalah salah Jokowi. Ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah ini kan ini masalah yudikatif ya. Yudikatif yang keputusan-keputusan itu kan semua di bawah MA. Kalau masalah penggajian, nah itu di Kementerian Kehakiman. Tapi ini kan keputusan-keputusan itu kan semua di bawah MA. Nah, kita lihat aja bagaimana MA. Ya, nah saya yakin sih MA itu kan tidak diintervensi oleh eksekutif, ya katakan Jokowi ya, nggak dicampur tangan. Sebetulnya pengawal demokrasi yang merasa ini ada tidak adil dan sebagainya, ya seperti Pak Mahfud MD yang sekarang mulai teriak-teriak ya, dulu kan diem aja. Harusnya dia mengkritisi dong. Ini kenapa kok cuma 3 tahun? Dendanya 5.000. 5.000 mas saya bisa ganti. Ya nggak perlu dia. Ya nah ini yang sebetulnya para penggiat demokrasi itu harus segera kalau bisa turun ke jalan ini. Jangan cuma turun, tidur di jalan bila perlu.
Ya, jadi demo berhari-hari di MA. Mungkin ini KPK ya, demo sekalian KPK-nya. Ya, jangan tanggung. Ya, jangan cuma kalau masalah apa-apa demo, tapi ini kelihatan ini kalau orang Jawa itu bilang ceto welo-welo kok sangat-sangat tidak adil. Ya, saya rasa itu aja. Ini pelakunya ini kan Tony Tamsil ya. Ada hubungan darah dengan Edi Tamsil nggak itu? Jadi begini, saya itu beberapa kali ya mendengar, ya paling minimal 2 kali, mungkin lebih ya. Ada pakar-pakar hukum. Pakar berarti dia levelnya sudah tingkat atas lah, bukan S1, mungkin S2 atau S3 minimalnya itu. Jadi mereka mengatakan, kan lebih dari 1 orang ya, dalam lebih dari 1 kesempatan. Mereka mengatakan bahwa putusan hakim dalam suatu pengadilan harus dianggap benar. Saya jadi mikir, ini rusak saraf saya kalau menilai ini keputusan hakim harus dianggap benar, harus dianggap. Jadi walaupun salah itu ya yang tahu salah benar kan Tuhan. Makanya hakim-hakim itu sering dipersepsikan Tuhan di dunia katanya. Wakil Tuhan di dunia. Kemudian yang paling penting sekarang kalau kita bicara Indonesia begini, krisis yang paling berat kita alami yaitu krisis ekonomi. Berikutnya krisis yang berat juga adalah krisis kelembagaan. Berikutnya lagi yang lebih berat lagi krisis kepemimpinan. Yang paling berat krisis moral. Nah inilah fenomenanya sekarang ini. Jadi saya seharian nggak telepon, nggak komentar, apalagi yang mau dikritisi ini. Kalau sudah krisis moral, dari mana memperbaikinya itu? Saya pikir kalau saya terlalu fokus ke sini, terlalu mikirnya begini. Jadi ya sudahlah, kita nikmati saja begitu. Ini kalau nggak salah dia ini bareng dengan Sandra Dewi ya, suaminya Harvey Muiz, timah itu kan. Jadi 300 triliun itu bukan murni duit itu, kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Tapi apapun judulnya, kalau sudah judulnya korupsi ini kan nggak wajar. Kalau 5.000 dendanya ini apa ini? Jadi sulit memperbaiki, kerusakannya kerusakan moral. Itu saja. Ya, menurut saya ini bukan krisis moral saja, tapi juga krisis akhlak sudah terjadi. Karena negara kita ini celah pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa dasarnya nanti mengeluarkan agama-agama. Agama itu mengajarkan akhlak yang baik. Jadi bukan hanya krisis moral saja, lebih ke akhlak. Kalau memang beragama benar, itu jujur dalam segala hal. Walaupun tidak ada yang sempurna, tapi banyak jujurnya daripada tidaknya. Nah, seperti itu ajaran Tuhan Allah SWT ya. Dan kita penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu udah jelas ciri khasnya. Jadi jangan heran, dari zaman Soekarno dulu sampai zaman Presiden Jokowi sekarang, mungkin nanti the next masih seperti ini kemungkinannya. Saya udah menebaknya kemungkinan benar. Karena kalau dibilang sudah berkali-kali terjadi perubahan ke arah positif oleh penguasa-penguasa dan pengikutnya, ternyata belum. Dari dulu kan bilang gitu, mantan-mantan kuasa sampai penguasa sekarang. Mungkin the next kemungkinan kan bilang seperti itu. Belum terjadi perubahan. Masih seperti ini keadaannya. Penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ekonomi juga yang real tidak bagus untuk masyarakat, belum banyak yang makmur. Korupsi 300 triliun itu kalau buat nyumbang rakyat yang tidak makmur, mungkin banyak yang sudah makmur, ekonomi sudah bagus, bagian besar rakyat. Tapi ini kan kebalikannya. Itu belum dihitung korupsi yang lain yang sudah terjadi. Kan yang balik ke negara cuma sedikit. Walaupun dia korupsi bukan hanya uang tapi lingkungan juga. Tapi lingkungan itu kan nanti untuk reklamasi pakai uang juga. Dan membenahi lingkungan pakai uang juga. Dan itu kan kenanya kepada rakyat banyak secara meluas dalam bentuk apa? Kenaikan BBM, Pertalite mulai dibatasi, benar kan? Pertamax sudah naik duluan, benar kan? Lalu gas nanti kemungkinan akan naik juga. Lalu sembako naik, sayur lauk pauk naik, barang dan jasa naik, biaya ini dan itu naik juga. Jadi yang kena rakyat pada meluas, tapi koruptornya keluarganya enak semua. Dan yang kebagian itu tuh aparat oknum-oknumnya kebagian, enak juga. Kemungkinan seperti itu. Kalau soal korupsi hukumannya ringan-ringan gitu ya. Artinya mereka nggak ada takut-takutnya gitu. Coba kalau hukuman mati mereka takut kali.
Ya 3,5 itu mah ringan banget itu. 5.000 dendanya. 5.000 cuma dapat tes solo doang itu. Ntar juga ujung-ujungnya bebas bersyarat ya. Sama kayak pasukannya Ferdi Sambo. Udah bebas bersyarat semua itu orang-orang. Ya jadi di Indonesia memang seperti itu sih. Jadi mereka korupsi itu nggak bakal habis sih kalau hukumannya seperti itu. Jadi mereka orang ngegampangin banget gitu. Kalau pejabat-pejabat ini ngegampangin banget gitu. Kalau soal korupsi mah gampang lah, hukumannya ringan. Iya, kalau dilihat dari keputusannya yang Rp5.000 itu memang sangat jauh dari tuntutan jaksa ya. Jadi rasanya itu ya tahu. Tapi kita selalu menyorot keputusan yang nggak adil dan sebagainya. Kenapa kita nggak menyorot hakimnya kalau hakimnya semua pada begini? Itu yang perlu dirombak adalah hakimnya itu supaya keputusannya benar. Kalau cuman dikeluhkan bahwa putusnya nggak benar, tapi hakimnya bertindak semena-mena gini dan tidak ada yang bersuara memberikan usulan protes supaya hakim tidak semena-mena gini memberikan keputusan, itu yang lebih penting menurut saya. Terima kasih. Itu 3,5 tahun. Kalau jaksanya nggak main, coklatnya nggak main, aneh ya. Sama-sama ngerti lah. Masa 3,5 tahun. Kalau dibilang putusan hakim 3 tahun, udah lebih dari 75%. Bener juga sih hakimnya. Nah, jadi dari hulu ke hilir nih kayaknya nih. Jadi ada udang di balik peye. Ya. Publik dikasih tontonan yang aduhai jadinya. Bener nggak? Nah, kalau kita balik lagi, jadi rakyat Indonesia sebenarnya sedih. Kenapa? Pejabat semua yang gaji dari pajak rakyat. Setuju. Mau siapapun. Ya. Tapi contoh kecilnya aja lah di jalan. Wah, mereka lebih jago dari rakyat ya, majikannya yang ngegaji mereka. Mana bisa kita lawan mereka? Mau anggota DPR, mau pejabat, mau tentara, mereka yang lebih jago dari majikannya. Jadi dibolak-balik ini. Kalau negeri Konoha itu majikan harus tunduk sama si jongosnya karena kan yang ngaji rakyat dari pajak rakyat. Nah, itu aja dari saya. Itu korupsinya itu berjemaah, 5 berjemaah. Dan dengan putusan 3 tahun itu menunjukkan bahwa mereka masih mempunyai kekuatan yang bisa mempengaruhi pengambil keputusan itu. Demikian kesimpulan saya. Seharusnya jangan 5.000, gampang dicari 5.000 Pak. Iya. 1 sen atau 50 sen. Jadi biar mereka cari. Saya punya, mungkin nanti bisa mereka cari ke saya kasih nilai yang lebih tinggi lagi. 1 sen atau 50 sen. Itu bukan penghinaan, namanya penghiburan. 5.000. Anak saya ini jajannya lebih dari 5.000. Kita lihat jadi lucu-lucuan saja ini kelihatannya ini. Mungkin dikit lagi habis, mungkin dikit lagi lucu semuanya ini. Jadi udah kayak dagelan lagi, kita bilang 5.000, kamu bilang 5.000, jangan, itu masih banyak bisa dicari 5.000. Kasih 1 sen atau 50 sen. Biar mereka cari itu uang sampai kemana. Mungkin ada yang mau begitu dia cari, ada harganya selangit, dia harus bayar gitu, kasih. Jadi kan rakyat dapat fee-nya juga dari 1 sen atau 50 sen keputusannya itu. Kalau 5.000 ya keponakan anak saya aja jajannya mau berlipat-lipat. Ini gimana mau maju di negara ini? Korupsi sudah, orang korupsi itu sudah menghitung-hitung hukum sekian dapat remisi sekian, tidak ada perampasan aset, undang-undang nggak jadi sampai sekarang. Ya gimana, nggak bakal bisa selesai ini. Lu udah hitung ini sekian miliar, sekian triliun. Kalau mau kena 20 tahun ada remisi sekian. Paling menjalani cuma 3 bulan atau setahun lah. Jadi nggak bisa inilah selesai nih korupsi di Indonesia. Selama ini kasus timah yang di Bank Belitung ini, kabarnya isunya di medsos sudah banyak berkembang beredar. Ini yang sekarang ini operator, sebetulnya pelakunya itu ada aktor-aktor di atas. Tapi dalam hal ini tidak ada membantah, tidak menjawab kan bagaimana
jawabannya sekarang ini dengan hukuman mereka sekian tahun dan denda sekian rupiah, berarti benar dengan operator kalau kita lebih utamanya itu apa petinggi-petinggi di negara ini mungkin yang dibilang oleh investor yang program pertama ini terbukti. Satu-satu jalan ya harus revolusi supaya mereka bisa sadar semuanya, jadi perubahan semua. Tuh saya harap tuh menteri itu Mahfud MD tuh biar bisa jadi lagi buat ini apa hukum gitu, biar ada. Sekarang aja itu bosan aku dengar ini MK lah begini begitu. Kalau menguntungkan pemerintah itu dibilang bagus, begitu. Jadi ya kalau nggak menguntungkan tuh dibilang jelek begitu. Sekarang kalau saya lihat tuh mendingan Mahfud ya, ke satu begitu, kedua itu mereka tuh duitnya banyak-banyak begitu, satu hari juga makan 3 kali, itu buat apaan ya? Bingung saya. Mau masuk neraka itu nggak merasa dosa gitu. Iya, teman saya pikir begitu aja tuh, kalau bisa sih Pak Mahfud ya angkat lagi jadi. Saya miris loh Jeng dengan hukum di negeri ini. Katanya. Nggak salah dong Jeng kalau saya berkeinginan untuk menjadi pejabat dan berkeinginan berkorupsi gitu. Yeah. Karena ini sangat kecil gitu. Bayangkan seandainya saya menjadi pejabat nih, saya korupsi 100, nggak usah banyak lah, 50 M aja Jeng gitu kan. 10 M saya pakai untuk menyuap para pejabat ya, mulai dari instansi polisi, jaksa, hakim segala macam. 2 M untuk dipenjara, sisanya untuk menyambung hidup saya setelah 2 kali itu. Yang hakim yang memutuskan hebat sekali dan jaksa pun yang menuntut juga hebat sekali itu dengan nilai korupsi besar. Cuma yang saya ingin tahu ya, ini siapa sih dalang dibalik semuanya ini, siapa sih ya namanya skenario-nya benar-benar hebat sehingga bisa membeli hukum di negeri ini gitu loh Jeng. Mungkin seandainya di pemerintahan berikutnya ada petugas hukum yang jujur dan bersih, moga-moga aja praktik-praktik seperti ini bisa dihilangkan. Ya walaupun nggak semuanya, paling nggak di lingkungan mereka sendiri lah. Jangan sampai ada korupsi mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Apalagi itu kan duit rakyat gitu. Dan miliar. Itu timah itu untuk kesejahteraan rakyat banyak loh, bukan untuk kesejahteraan beberapa gelintir orang. Jika seandainya satu rakyat Indonesia ini mendapat bagian, nggak usah banyak-banyak 1 juta aja, itu masih sisa banyak loh cuma yang mereka korupsi itu. Saya nggak tahu deh, mungkin biar Dewa Kayang lah yang ngasih hukum setimpal kan. Jadi ketahuan ada permainan yang langsung bilang masa ada polis sampai cuma 3 tahun DP dari 5.000 perak, nggak lebih dari sebotol beli botol minum sebotol malah bisa dibilang nggak lebih dari sebotol Fanta atau Coca-Cola atau yang kecil 300 mili. Ya ini yang carut marutnya yang ada CCTV-nya. Sekarang Anda punya duit, Anda bisa bermain kok kekuasaan di situ gitu loh. Ini bukti nyata bahwa semua aparat yang ada di Indonesia, ini saya langsung generalisasi semua gitu. Memang nggak, meskipun bahasa nggak semua, tapi berapa persen sih 1-2 orang dibandingkan segitu banyak orang yang bermain gitu kan. Maka saya bilang revolusi mental yang dibicarakan Pak Jokowi nggak jalan nih gitu loh. Ya, dari sisi kejaksanya ya kan cuma 370 segitu, cuma didenda 200 juta. Ending-endingnya sama hakim udah deh goceng aja deh. Enak banget gitu kan Pak jual belinya gitu loh. Kalau sampai dibilang ini adalah hati nurani, di mana-mana namanya udah korupsi, penghalangan, harusnya dimiskinkan gitu loh. Apalagi nilai korupsinya begitu besar kan gitu kan. Meskipun itu hanya kumpulan ya dari beberapa hasil korupsi gitu kan, dikumpulin ya tetap aja gede nilainya gitu kan, bukan sesuatu yang kecil gitu loh. Nah menurut saya sih sebenarnya enaknya nggak pergi aja kayak orang maling ayam, maling motor atau maling ini anggapin gebuknya mati gitu loh. Ya kan, jadi kalau kelihatannya cuma kayak begini cuma 3 tahun dikurung seperti masa tahanan dapat 2/3, habis itu kena remisi, habis selesai. 3 tahun paling jatuh cuma 1,5 tahun. Makanya kan dihukum di Indonesia tuh paling enak deh, mendingan di penjara kayak bapak pertama di penjara gitu kan, mendingan saya korupsi bahasa gitu. Ya kan, 5 miliar, 10 miliar, ya kan penjara 2 tahun, 3 tahun, habis itu benar selesai. Untuk itu masa hidup gitu loh. Ya kan? Makanya Indonesia tuh bisa dibilang
surganya korupsi gitu loh. Mana yang nggak ada di korupsi, semua dikorupsi. Ya kan, pungli di jalan aja kalau dibilang ada kan, terus polisi pun juga ada punglinya juga. Kalau kita ditilang atau dibilang wah hari ini pergi nggak begini, taruh masih ada yang bisa kasih cepet kok. Untuk saya yang jalanin, saya mau 3 tahun 10%, 3 triliun 300 miliar saya jalanin. Tanpa remisi. Lu enak toh? Tanpa remisi, tanpa tahu tempe. 300 T 3 tahun. Nah, 300 T itu aja 3 T aja, nggak usah banyak-banyak. Iya kan? Kebenaran saya juga ada umur, udah bisa enjoy santai aja. Main HP dengerin Pas FM tiap hari. Iya kan? Denger suara Mbak Nina kan udah senang hatinya. Iya tuh, gembira. Iya kan? Mahfud MD, dulu tuh saya pernah mengidola dia karena jujur, berani, karena kan orang Madura gitu ya. Nah, ternyata sekarang beda lagi ceritanya, pagi dele sore tempe. Oke. Itu 1 ya. 2, Ibu Irma Caniago selalu mengatakan bahwa partai politik itu pragmatis, yang salah itu partai politik. Jadi dia tidak mengatakan bahwa partai politik itu cuma satu partai loh ya, tapi semua partai politik sudah sama kan. Terus yang ketiga lagi, bagaimana caranya MMD itu sebagai seorang profesor tapi tidak pernah update, cuman nggak suka dikritik. Kenapa? Karena pada saat beliau menjadi menteri, beliau meng-hire bintang film Dirty Vote plus teman seperjuangan di kampus itu untuk menjadi staf ahli beliau, yaitu dalam rangka membenahi atau reformasi hukum di Indonesia. Tapi hasilnya apa Mbak Nena? Pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Nah, pertanyaan saya gini loh, emang nggak ngerti ya MMD itu nggak pernah baca sosial media atau apa aja lah kayak gitu. Padahal yang saya tahu beliau aktif di X, oke? Nah, terus berikutnya lagi, tadi Mbak Nena baca apa itu namanya tax ratio, oke? Tax ratio bisa diperluas. Sebenarnya tax ratio kita itu terlalu kecil. Kalau tax ratio kita bisa diperluas, bagaimana caranya memperluas kalau di situ juga tidak bersih dan hukumnya juga tidak benar? Saya tidak akan menuding siapa, tapi yang jelas gini, sama dengan korupsi ini. 300 triliun dihukum cuman sekian. Bukankah ini cuman salah 1-2 contoh saja? Tapi bukankah banyak hal seperti itu? Pertanyaan saya, para LSM termasuk di Fitri itu tadi rame-rame menghujat DPR. Cuma DPR saja ya. Saya tidak bela DPR, tapi saya pernah ngomong loh, siapa yang ngontrol DPR ya? DPR ngontrol pemerintah, budgetnya harus melalui DPR dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, terus yang ngontrol DPR siapa? Siapa? Rakyat? Teriak-teriak doang? Atau apa? Terus pertanyaan saya berikutnya, yang ngontrol yudikatif siapa? Siapa? MPR. Bukankah MPR bagian daripada DPR? Terus siapa yang ngontrol itu peradilan kita? Apa itu namanya yang dibentuk itu? Suaranya kemana? Dan baru muncul pada saat itu kan orang diseret mati itu. Nah, pertanyaan saya, bukankah kita uplek-uplek rame untuk ini nggak benar, itu nggak benar, itu sebenarnya ujung pangkalnya adalah hukum. Hukum tidak pernah benar. Lah bagaimana caranya hukum bisa benar? Bagaimana caranya hukum bisa benar? Nggak pernah tahu. Contoh, ini Bu Irma Caniago juga yang ngomong. Hei, kamu jangan ngomel di TV-TV doang para dekan.
ya, para dekan. Selama kita itu hidup tenang-tenang, kenapa kalian tidak pernah ya membuat studi, mengusulkan kepada pemerintah ataupun kepada DPR, ini nggak benar, itu nggak benar. Bukankah gini, kalau sebuah perusahaan, kalau perusahaan itu lagi jalan, terus atau nggak usah perusahaan lah, kalau misalnya kita ini ya komputer ya, terus kalau misalnya programnya itu jalan, terus ada yang nggak beres ataupun ada yang kurang, pasti kan dibenahi, di-upgrade dan di-upgrade. Begitu pula hukum kita. Bukankah sekarang ini disruption era? Terus berarti kan perubahan itu cepat banget. Para itu dekan-dekan itu ngapain aja? Memang benar, ini juga sudah pernah saya ngomongin. Untung aja Bu Irma juga udah ngomong seperti itu, jadi bagus lah kayak gitu ya. Lah itu ngomongnya di TV lagi. Nah, udah kan? Pertanyaan saya, sebenarnya Indonesia ini milik siapa sih? Ada satu YouTuber masih muda yang ngomong gini, kita ini maaf, jangan marah sama saya, soalnya ini sensitif. Kalian ini semua bodoh, makanya IQ-nya 78, udah kan? Nah, kenapa saya ngomong gitu? Karena kalian semua ini cuman kayaknya dari ngeruk tambang, ngeruk nikel, pokoknya ngeruk SDA. Ini kayaknya dari tambang, ini juragan tambang, ini juragan nikel, ini juragan pokoknya SDA semua lah, ya batu bara lah, juragan itu kayak gitu. Palawija, juragan, ya kayak gitulah. Nah, bayangin, bener kan Mbak Nena? Nah, berarti kan kita ini negara kaya, tapi karena kita bodoh, terus habis itu kita tidak bisa mengelola semua ini untuk menjadi pemerataan. Artinya rata itu bukan berarti dibagi 100, dibagi 10, terus rata semua dapat ini. Kayak gitulah kira-kira. Makasih. To the point ya. Kalau temanya ini kita ngomongin inilah. Kalau ngomongin ke orang itu julid namanya ya. Itu ngomongin ke pribadi, sebenarnya itu Bu Irma itu juga hipokrit. Kalau dia membantai partai-partai pada rusak, kenapa dia berpartai di situ? Keluar aja. Atau Anda nantang aja partai Anda gimana? Oke lah, nanti bilang oh ya dia sendirian ya. Tapi ya hipokrit lah, semua politisi itu ada hipokritnya ya, itu kenyataan. Jadi Mahfud MD itu akademisi, dia latar belakangnya, dia pasti dekat dengan dosen-dosen ya, dia dekat sama Jaina Arifin Mokhtar, dengan Bivitri ya, dengan Amsari ya, Ferry Amsari, sangat logis. Mereka bekerja sama dan dia masih jadi dosen sekarang. Pandangan kita boleh beda-beda ya, tapi kalau misalnya pakai kita punya sikap ya, jelas kita ngomong yang ngomong di sini itu ada keberpihakan ya. Jangan menganggap bahwa yang kritik pemerintah ini juga anti pemerintah. Kita ini cinta negeri ini, ingin supaya benar. Pak Jokowi berjasa, yes, itu bagus. Tapi kenapa dia berbuat sesuatu yang dianggap melawan kemauan rakyat dan di demo dan akhirnya batal? Itu kan tujuannya untuk supaya mengkoreksi bangsa ini. Itu bisa loh, itu optionnya Pak Jokowi waktu mengambil keputusan ini Gibran maju apa enggak. Kemudian itu MA itu, nah ini Kaisang maju apa enggak. Itu kalau nggak di demo, Kaisang maju ini. Gitu kan? Kita ngelihat polanya. Jadi kita mengkoreksi, semua orang wajib dikoreksi ya, termasuk kita di sini. Termasuk saya ya Papa ya. Nah, setuju itu. Kita nggak ada yang sempurna ya, termasuk presiden juga. Jadi jangan mengagung-agungkan terlalu berlebihan. Saya dulu pendukung Pak Jokowi. Saya debat sama orang lain yang menganggap ini saya debat ya, saya masih menganggap punya harapan ke dia, tapi selalu sejarah berulang ketika kita mengagung-agungkan seseorang, sesuatu sosok, kita sering ketipu, kecewa ya, betul, kecewa. Makasih. Jadi begini, jadi kasus ini ya
itu pernah dipakai rame-rame untuk selama Pilpres kemarin. Bahkan serunya waktu itu ada pesohor yang juga dimasukkan di dalam cerita itu. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian waktu itu. Nah, sekarang kira-kira tujuannya juga tidak begitu beda, Mbak Nina. Nah, lucunya yang mengeluarkan keputusan ini adalah MA atau pihak peradilan gitu ya, pengadilan negeri atau tinggi itu. Nah, ini artinya bahwa pihak ini pun juga telah terkontaminasi atau bersatu barisan dengan kelompok yang itu tadi. Kalau kemarin yang mengeluarkan adalah pihak kejaksaan, sekarang pengadilan, berarti semua lini itu sudah dikuasai oleh satu pihak. Tujuannya adalah untuk meredam segala kepanikan yang tengah terjadi hari ini. Tanggal 1 Oktober nanti ada kenaikan BBM, katanya karena ada kelangkaan untuk atau pengurangan subsidi untuk Pertalite misalnya. Tanggal 20-nya Pak Jokowi harus lengser, sementara Mas Gibran harus naik. Ini artinya bahwa ada risiko keramaian yang mungkin akan muncul. Nah, untuk meredam situasi itu maka dibuatkanlah cerita-cerita kecil seperti ini. Dan nanti bukan tidak mungkin artis-artis yang kemarin sempat muncul seperti Dewi Sandra, Harvey Muiz itu akan menjadi cerita pelengkap untuk meramaikan suasana itu. Sekedar info saja Mbak Nina. Sekedar info saja. Di Solo hari ini tengah terjadi kelangkaan BBM, kelangkaan gas 3 kilo. Banyak pedagang sayur yang akhirnya tidak laku dagangnya. Karena apa? Karena banyak orang nggak bisa masak. Mereka lebih beli masakan di matengan itu, di warung-warung. Nah, saya menduga bahwa langkahnya gas 3 kilo ini untuk sekedar mengalihkan perhatian masyarakat supaya nggak mikir politik, mikir kebutuhan mereka sehari-hari. Maaf sekali dengan pemimpin kita hari ini. Ya, kalau saya sih, kita kan rakyat biasa, ya, rakyat biasa, ngerti lah yang lagi rame itu kayak apa gitu. Nilai triliunan, 300 triliun itu juga kalau bagi kebanyakan orang gelap gulita lah ya. Jadi hukuman sedemikian, lalu dendanya sekian juga. Nah, bagi saya pribadi dan mungkin bagi banyak orang juga masih tidak kulit lah, kita ngerti apa-apa, kita jadi penonton aja tuh. Terima kasih. 3 tahun. Denda cuma 5.000 perak. Waduh, kok negara kita ini kok makin lucu aja ya sekarang ini masalah hukum. Tapi memang ini sudah nggak hal ini udah nggak biasa kok. Yang dulu-dulu juga sebenarnya juga hampir serupa juga kok dengan sidang hal ginian juga kok. Makanya ya gitulah enaknya Indonesia ya, korupsi paling enak itu kalau nomor 1 tuh. Semuanya dimakan semua tuh uang rakyat yang kita bayar dari pajak lah, dari mana gitu. Jadi saya pun juga heran lah nih hakimnya, jaksanya, ini gimana ini? Mau jadi apa negara kita ini nih? Bisa-bisa maju ke laut ini lama-kelamaan negara kita ini nih kalau seperti ini hukumnya. Di sini bilang sumpah jabatan sampai katanya dibawa di atas kitab suci. Tapi apa yang dijalankan secara kitab suci nggak ini? Ya enggak. Ibaratnya kedoknya doang. Ya gitulah kita Indonesia ini maunya seperti apa? Ya. Iya, ini memang dagelan ya Mbak Nina wis dan dalangnya apik banget iki ya. Pak Mantep kalah ya, lewat ya Pak Mantep ya. Ki Mantep saudara sana wis saya kalah wis iki. Nah memang faktanya ya Mbak ya kan indeks prestasi korupsi kita kan turun drastis ya. Jadi sekarang di posisi 115 ya. Dari 180 negara ya kalau tidak salah datanya. Jadi ya sekarang musuh bersama bangsa itu bukan kolonial penjajahan, tapi musuh bersama itu yang extraordinary crime itu sebetulnya ada bandar kejahatan, bandar narkoba ya. Lalu ini tadi korupsi atau maling-maling perampok rakyat ini, kalau perampok rakyat berdasi ya. Mereka merampok itu bukan karena lapar ya, tapi karena serakah ya. Tapi memang di firman Tuhan juga sudah tertulis ya di Timotius itu akar kejahatan adalah hamba uang. Jadi ini mereka diperbudak uang. Jadi memang sebetulnya ini
saya mau tanda tanya besar ya, revolusi mentalnya kemana gitu selama ini, ya kan? Ini kalau hakimnya, harusnya hakim yang memutuskan vonis. Ini kan pernah juga ya Mbak Nina, jalan apa yang kasus jalan layang tol MBZ itu ringan sekali ya. Di bawah 5 tahun juga, terus dendanya hanya berapa, pokoknya ringan sekali. Jadi surganya perampok-perampok ini di Indonesia gitu. Kalau perlu, itu perlu diberlakukan hakim siapapun ya yang memvonis kurang, ya istilahnya ini rasa ketidakadilan ini nggak ada lah untuk masyarakat ya. Kalau hakim yang bisa melakukan vonis ini langsung copot aja, ganti judge atau akung kayangan lah gitu ya, mungkin yang bisa memvonis jadi asas hukum di Indonesia ini rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan ini nggak ada. Jadi hanya dongeng aja nih, kita udah, ya ampun saya tuh miris ya Mbak ya, banyak di luar sana. Jadi bagaimana bisa berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sampai tahun katanya mau menuju Indonesia emas ya, keadilan itu masih jauh bumi sama langit ya. Jadi ada satu sisi ya kan, mereka yang berkelebihan ya, hanya segelintir orang, tapi di satu sisi banyak, coba lihat ke bawah lah, belusukan. Jadi jangan hanya pas pemilihan pilkada, kontestasi pesta demokrasi aja mereka belusukan gitu loh. Dia tuh banyak Mbak yang istilahnya mereka itu mungkin masih lapar ya untuk kehidupan dasarnya aja, mereka bingung besok makan apa gitu loh. Ini kalau sudah begini, ini kita negara ini nanti Indonesia tinggal nama aja punah ini, di ambang kehancuran ya. Iya, seperti Bangladesh itu kan ya, itu juga kan negara terkorup. Jadi nggak usah jauh-jauh lah belajar korupsi ya, ini di Indonesia juga sudah jago-jago ini. Jadi setan-setan aja udah santai-santai nih Mbak ya. Pejabat Indonesia tuh udah jago-jago, nggak perlu saya ajarin, malah saya lebih jago, setan aja takut mungkin. Jadi hakim-hakim yang sekarang itu jauh dari hati nurani ya, adanya bukan ketuhanan yang Maha Esa tapi keuangan yang berkuasa. Jadi Pancasila, asas Pancasila apa itu udah cuma slogan aja. Jadi kalau perlu dicopot ini langsung, yang berani vonis ya ringan ini harusnya berani dicopot. Jadi kalau memang mau serius ya, serius mau ya, kita belajar dari Tiongkok lah ya. Kalau perlu baru hukuman mati, karena memang ini extraordinary crime ini mereka merampas Mbak, merampas hak kesejahteraan rakyat. Bayangin 300T itu bisa buat makan bakso berapa gerobak Mbak? Wah, 300 triliun kalau misalnya buat ini anggaran negara kan lumayan tuh. Jadi nggak ada alasan lagi harus ngutang, harus naikin pajak segala macam. Jadi emang seakan-akan kita nggak secara langsung kena ya. Tapi kan kalau misalnya dinaikin pajak segala macam, semuanya kena gitu loh. Nah ini yang secara kita itu kayak nggak sadar, kita itu sebenarnya ya dibebanin lagi gitu loh. 300 triliun lumayan itu, bisa buat berapa bulan ya kan. Nah makanya kalau sekarang kita cuap-cuap kayak gini gitu, ngomong gitu, mereka tetap aja gitu kan bisa ini, yang mati aja itu bisa vonis bebas kok. Nah itu yang mati, yang pacarnya digilat gitu, itu aja bisa bebas. Makanya kita call gini juga, kita cuma ngomong, mereka ya tetap aja melakukan hal itu terus. Ya mungkin puncaknya kayak di Bangladesh atau gimana, saat semuanya udah kena gitu ya, udah menderita, nah barulah. Tapi kan kita kan gerakan kayak gini cuma sekali-sekali doang, nggak bisa terus-menerus gitu loh. Jadi efeknya saya rasa nggak itu dibilang wakil Tuhan, saya sih bilang wakil setan gitu. Ya begini aja biar cepet gitu ya, ditembak mati terus biar cepet ke neraka itu hakim sama jaksa-jaksa itu semua koruptor. Biar jadi cepet, nggak pusing. Tembak aja. Langsung
Jadi ya bagaimana ya, kalau Mama sih kalau soal komentar ya itu tidak benar. Jadi ya seperti tadi Om Jansen bilang pasti ada permainan itu. Nanti kita lihat dah coba dari siapa ya, Papa Osman, Ibu Mila. Nah kan dibongkar semua tuh, nanti tuh seperti biasa tuh dikorek-korek semuanya. Ya memang di sini memang audiens kita mitra bisnis ini bisnismen semua kritis ya. Luar biasa sekali. Semoga ini juga bisa menjadi masukan buat para pelakunya. Mudah-mudahan ya. Cuman kita nggak tahu kapan, tapi kita akan terus berharap ya. Semoga suatu saat nanti negara kita akan menjadi negara yang adil, makmur ya, sejahtera. Amin. Dan rakyatnya semua sehat dan bahagia. Kalau Indonesia mah nggak heran, oknum-oknumnya mah parah semua mah. Nggak ada yang becus itu semua, yang kayak Surabaya ya kan, pembunuhan jelas-jelas, vonisnya bebas, itu hanya dipecat, itu harusnya dipecat, dihukum lagi. Ini semua ini maling ini oknum-oknumnya ini, yang berani bayar berapa ini semua nanti itu timah mah bayar itu semua. Kayak di KPK ada iuran amanannya lah, apalah. Jadi Indonesia nggak heran, nggak usah. Kalau malu mah nggak ada malu lagi itu pada para oknum apa ya, mau di ngomong apa, begal bukan begal itu masih mendingan, dia lapar. Ini oknum pejabat, oknum hakim yang sudah punya duit banyak yang dipercaya, ya begitulah akibatnya. Kalau hukuman matinya nggak ada, ya kan? Ya model-model Cina lah diambil, setidaknya ya matiin berapa biji, ya nanti yang lain pasti keder gitu loh. Kalau enggak ini berulang-ulang, ceritanya berseri, nggak ada habisnya. Ini kayak Asmaraman es kopi, nggak ada habisnya itu serinya itu. Jadi ujung-ujungnya kemauan dari politikus, ketegakan pemerintah, benar nggak? Ini kayaknya dari ujung ke ujung maling semua oknumnya tuh. Ya kan, oknum-oknumnya itu dari ujung ke ujung. Mbak coba aja bayangin di mana sih, dari jalan sampai kantor semua itu ngemaling, dari tambang, dari laut, dari minyak, Pertamina, semua itu oknumnya maling semua. Ada hukuman mati nggak? Nggak ada. Capek deh. Iya. Dia orang kan duitnya pada banyak tuh, koruptor segala macam, hakim semua tuh. Suruh pada itu aja tuh yang katanya apa makan gratis itu tuh, nggak jadi tuh makan gratis itu duitnya banyak tuh. Itu nggak Pak? Kesatu. Kedua itu hakimnya hukum terdakwa 3 tahun, dianya harus dihukum 10 tahun. Jadi terdakwa 3 tahun, dia harus 10 tahun sebab dia bersalahnya gede. Udah aja begitu aja deh. Ini kasus Timah ini apa ya, cerita yang sudah sekian lama digoreng terus ini kayaknya. Jadi saya agak bingung juga, pengertian dari kerugian 300 triliun itu dari mana ya? Itu kan ada perhitungan-perhitungan yang dihitung dari kerusakan apa gitu-gitu. Dan ini bukan uang real yang hilang sebenarnya kan, 300 juta. Masa PT Timah hilang 300 triliun? Gede banget menurut saya. Cuman kayak banyak cerita yang menurut saya agak-agak aneh nih kasus Timah ini. Nah, terus kita masuk ke poin yang sekarang ini ya. Jaksanya itu nuntut 3,5 tahun, 3,6 tahun 6 bulan ya. Nah, terus ya, hakim memutuskan 3 tahun. Nah, kenapa jaksa kalau memang ini dianggap korupsi besar, kok jaksanya cuma 3,5 tahun? Kan aneh menurut saya. Nah, kalau memang ini adalah satu kondisi yang kong kali kong, mestinya kan semua terlibat, kejaksaan terlibat, kehakiman terlibat dong. Jaksa kok nuntutnya kecil banget gitu kan, aneh banget menurut saya. Cuma menurut saya juga di luar cerita ini ya, ini kasus Timah ini agak terlalu banyak di blow up ya, nggak jelas-jelas. Saya nggak nangkap ini. 300 triliun ini hitungannya itu bagaimana? Ya kita nggak tahu. Cuma keluar angka 300 triliun itu, dan yang saya yakin itu bukan uang PT Timah. Itu
sumber daya alam yang diselewengkan oleh sekelompok orang kali ya. Saya kira itu. Nah, memang mungkin di sebagian orang merasa bahwa ini hukumannya kok rendah banget untuk korupsi 3 triliun. Tapi kalau saya sih pribadi ya mungkin ditinjau lagi, mungkin perlu cerita ini perlu diperinci lagi. Apa benar kerugian uang yang keluar itu 300 triliun? Rasanya enggak deh. Saya kira itu sih menurut saya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih kembali Pak Audi atas komentarnya. Demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasi. Saya Anita Wijaya.